Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Yuliasdani Siswanto. Saya dari kelas desain grafis pagi angkatan 2020 gelombang 1 dari cabang Stekom Kendal. Saya akan mempresentasikan hasil analisa saya, yaitu analisa semiotika logo dari logo kreatif. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah logo yang saya analisa. Logo institusinya seperti ini. Dan ada pula profil institusi, yaitu jenis usaha. Usaha ini termasuk jenis usaha di bidang percetakan. Riwayat atau historis usaha. Usaha percetakan ini berdiri pada tahun 2001. Didirikan oleh Bapak Muhlis. Bapak Muhlis bukanlah seorang sarjana. Berhubung Bapak Muhlis menyukai hal yang berhubungan dengan IT, beliau memutuskan untuk kursus di Jawa selama 3 tahun. Beliau kelahiran Kota Makassar dan mendirikan usaha percetakan ini di Kota Masohi, tepatnya di Maluku Tengah. Dan percetakan ini diberi nama kreatif sesuai dengan logo di atas. Mengapa diberi nama kreatif? Karena percetakan ini bukanlah hanya sekedar percetakan, tetapi beliau berusaha sekreatif mungkin untuk meningkatkan kualitas yang diperoleh dari percetakan tersebut. Di percetakan ini, Bapak Muhlis juga membuka tempat kursus bagi anak muda yang minat untuk kursus. Di sini, kita juga bisa belajar mengenai Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, dan desain grafis. Awal mula berdirinya percetakan kreatif ini hanya sebuah percetakan kecil-kecilan. Setelah itu, dengan bekerja keras dan keuletan Bapak Muhlis dalam mengelola percetakan, akhirnya percetakan ini bisa berkembang sampai sekarang. Dari segi kapasitas usaha yang diperoleh setiap bulan mencapai 3-5 juta. Itu bersih. Untuk pengeluaran per bulannya tidak tetap, tergantung harga barang, karena harga barang mudah berubah dan naik turun. Untuk untung dan ruginya dalam usaha percetakan ini lebih banyak untungnya. Awal mula modal hanya 15 juta, kecil-kecilan. Setelah 1 tahun, modal kembali bersih. Bahkan keuntungan melebihi modal. Ada pula visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan, visinya memberikan solusi terhadap kerusakan komputer yang dialami oleh penggunanya, menangani kebutuhan masyarakat dalam hal percetakan dan menciptakan desain sekreatif mungkin, serta menjadikan peserta didik yang ahli dalam bidang percetakan. Misi, memberikan kenyamanan yang lebih baik terhadap pelanggan atau customer dengan menerapkan prinsip cepat, efektif, dan kreatif, serta berkualitas. Jenis logo kreatif terdiri dari brand marks dan word marks. Keduanya adalah komponen yang berhubungan dan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang disebut brand mark adalah visual berupa gambar lingkaran dan gambar seperti bentuk sayap naga yang berwarna-warni, sedangkan word marks adalah nama perusahaan, yaitu kreatif. Analisa semiotika menurut Peirce. Kajian dengan membedah logo melalui pendekatan struktural yang berlandaskan teori Peirce mengenai ikon, indeks, dan simbol. Logo kreatif terdiri dari kumpulan tanda-tanda yang dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu pembedahan melalui visual logo dan pembedahan melalui verbal.
Pada logo kreatif, dapat kita lihat di sini terdapat tanda ikonik. Secara denotatif dan kasat mata, dapat dilihat secara visual yang terdapat dalam tampilan logo kreatif. Di sini masuk dalam kategori ikon, karena komposisi bentuknya berasal dari huruf L yang digabung dengan kombinasi warna merah, hijau, biru, sehingga menjadi bentuk menyerupai sayap naga. Bisa juga kita lihat dengan kasat mata menyerupai capit kepiting. Nah, ini adalah representasinya seperti sayap naga atau bentuk capit kepiting. Ini yang di atasnya R yang berwarna biru, hijau, dan merah. Itu termasuk representasi. Setelah itu merujuk pada objeknya, yaitu sayap naga dan capit kepiting, seperti gambar di atas yang bisa kita lihat. Ada pula tanda ikonik lainnya. Secara denotatif dan kasat mata dapat dilihat secara visual yang terdapat dalam tampilan logo kreatif. Di sini termasuk dalam kategori ikon karena komposisi bentuk berasal dari huruf L yang digabung dengan warna hijau yang di depannya terdapat lingkaran menyerupai bola, sehingga menjadi bentuk menyerupai jari yang ingin mencengkram bola. Nah, ini yang berwarna hijau termasuk representasi, bentuknya menyerupai jari yang ingin mencengkram bola. Ini termasuk ikonik. Terus merujuk pada objek. Pada objeknya yaitu gambar tangan yang ingin mencengkram bola. Terdapat juga tanda indeks. Tanda berbentuk komposisi bentuknya berasal dari huruf L yang digabung merujuk pada bentuk jejak kaki ayam. Tanda ini masuk ke dalam kategori indeks, di mana sebab jejak kaki ayam berasal dari ayam yang sedang berjalan. Dapat kita lihat di sini terdapat sebuah indeks representasinya berasal dari huruf L yang digabung dan objeknya merujuk pada jejak kaki ayam. Terdapat juga tanda simbolik. Pemaknaan tanda berupa simbol. Simbol dapat ditemui melalui warna yang diterapkan pada brand marks dan word marks, yang penggunaan warna merah, hijau, biru, dan orange di atas bidang warna putih. Kombinasi warna ini memiliki kontras yang sangat tinggi sehingga sangat mudah dilihat oleh masyarakat. Dapat kita lihat terdapat gambar logo kreatif yang berwarna merah, hijau, biru, dan orange. Ini termasuk simbol, tanda simbol ya, dan merujuk pada objeknya yaitu warna merah, orange, hijau, dan biru. Interpretasi makna.
Penggabungan huruf L sehingga menjadi sebuah bentuk tanda seperti sayap naga, capit kepiting, dan jari yang ingin mencengkram bola. Dalam kesempatan yang sama, brand Marx bekerja sama dengan Wordmarks, sehingga pada konteks auto atau seekor ayam, maka tanda pada brand Marx dienkode menjadi representamen indeks dari jejak kaki ayam. Ketika representamen dikomunikasikan dalam kerangka acuan atau percetakan sebagai objek, maka selanjutnya terjadi proses semantik di mana representamen yang tampil pada logo memiliki makna konotatif. Makna konotatifnya adalah seekor ayam yang sedang berjalan sehingga mencetak atau menghasilkan sebuah jejak kaki ayam. Kemudian, wordmark di mana terdapat hubungan yang menarik pada nama merek itu sendiri. Apabila nama merek kreatif dijabarkan lebih rinci, maka dapat diketahui bahwa nama merek dapat diartikan sebagai daya cipta. Kreatif artinya daya cipta. Jadi, secara individual bisa diartikan bahwa seseorang yang memiliki daya cipta. Apabila dihubungkan dengan konteks percetakan, di mana hasil akan dituai ketika seorang customer memerlukan jasa percetakan dan menghasilkan daya cipta, maka selanjutnya terjadi proses semantik bermakna konotatif, yaitu dengan kreatif ketika menciptakan sesuatu dengan tidak mengurangi permintaan customer, maka terciptalah sebuah hasil percetakan sesuai keinginan customer. Interpretasi makna dari kata kreatif ini sudah dapat dimengerti di kalangan masyarakat, karena kata kreatif cenderung sering digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.